Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima akhirika wa khatim lima sabak nasirah haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warhiqni bisolihin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada para pemirsa semua, di sini kami akan memberikan pelajaran tentang hukum tajwid, yaitu kita mulai dari hukum nun mati atau tanwin. Yang pertama yaitu tentang hukum idhar. Sebelumnya kami mohon kepada para guru, para ustazah atau ustadz dan juga kiai, mohon kiranya jika ada perbedaan penyebutan hukum atau perbedaan huruf atau penjelasan, semata-mata kami membuka diri di channel kami untuk ada koreksi ataupun komen, saran, kami persilakan demi kebaikan kita bersama. Yang pertama yaitu hukum idhar. Idhar artinya jelas. Apanya yang jelas? Yaitu bacaan nun mati atau tanwinnya. Jadi yang jelas itu bacaan nun mati atau tanwinnya. Nun mati itu nun yang berharokat sukun, tanwin itu fatatain, kasratain ataupun domatain. Jadi penyebutan atau suara an, in, unnya jelas. Ada berapa hurufnya? Huruf idhar itu ada 7. Ada 7 huruf dalam hukum huruf idhar. Ada 7 huruf. Yang pertama alif, yang kedua ha, yang ketiga kha, yang keempat ain, yang kelima ghain, yang keenam ha, yang ketujuh hamzah. Jadi ada 7 huruf: alif, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Jadi huruf idhar ada 7. Syaratnya apa untuk bacaan dibaca idhar atau jelas an, in, unnya? Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 7 tadi, maka dibacanya jelas. An, in, unnya dibaca jelas. Jadi kami ulangi sekali lagi. Idhar artinya jelas. Apanya yang jelas? Yaitu suara nun mati atau tanwinnya. Hurufnya ada 7: alif, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Syaratnya apa untuk bacaan dibaca idhar atau jelas? Syaratnya adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas. Sekali lagi, syaratnya apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 7 tadi, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah, maka dibaca jelas. Nanti kami akan tunjukkan
contoh daripada bacaan idhar supaya pemirsa semua dapat mengerti dan memahami apa itu bacaan idhar atau apa itu hukum idhar. Kita langsung akan tunjukkan contoh bacaan idhar baik nun mati ataupun tanwin. Baik pemirsa, akan kami contohkan bacaan idhar, contoh bacaan idhar. Silakan dilihat pada surah Al-Fatihah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta. Pada kalimat an'amta tadi ingat syaratnya idhar atau bacaan idhar adalah apabila nun mati atau tanwin. Jadi baik nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 7 tadi, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, pada bacaan an'amta ada nun mati atau nun sukun. An, alif, nun, sukun, fathah, an. An ini nunnya nun sukun atau nun mati. Setelah nun mati atau di depan nun mati ada huruf ain. Nah, huruf ain ini adalah salah satu huruf idhar. Jadi dibacanya an'amta. Annya jelas. Bacaannya annya jelas. An'amta. Ini salah satu contoh bacaan idhar. Nun mati bertemu salah satu huruf idhar yaitu ain, maka annya jelas, an'amta. Itu yang pertama. Yang kedua, pada surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalimat azabun ba-nya berharokat domatain. Ingat tadi syaratnya idhar, nun mati atau tanwin. Nah, pada azabun ba ini berharokat domatain atau tanwin. Tanwin itu fatatain, kasratain, domatain. Pada kalimat azabun ba-nya domatain. Setelah huruf ba berharokat domatain, di depannya ada huruf ain. Ingat, ain adalah salah satu huruf idhar, maka dibacanya jelas, azabun azim, azabun azim. Bunnya jelas, bunyi bunnya, azabun azim. Akan kami kasih contoh lagi, contoh bacaan idhar berikutnya, supaya akan kami contohkan kembali contoh bacaan idhar. Pada ayat selanjutnya, ayat 9 surah Al-Baqarah.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Pada kalimat azabun, perhatikan pemirsa, pada kalimat azabun, azabun baknya domatain atau tanwin. Setelah tanwin atau ba berharokat domatain, di depannya ada huruf alif. Ingat, alif adalah salah satu huruf idhar yang 7. Yang pertama, huruf idhar yang 7 adalah alif, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Setelah huruf ba berharokat domatain bertemu domatain bertemu alif, maka jelas bacaannya azabun alim. Saya akan kasih contoh lagi kepada pemirsa agar pemirsa lebih mengerti dan memahami tentang hukum bacaan idhar. Pada ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah banyak soalnya contoh-contoh bacaan idhar di dalam surah Al-Quran. Saya akan kasih contoh lagi supaya pemirsa bisa mengerti dan bisa memahami apa itu hukum bacaan idhar. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 24. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Pada kalimat anhar, ingat syaratnya idhar tadi, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar maka dibaca jelas. Pada kalimat al-anhar ada nun mati atau nun sukun. Bertemu apa nun sukunnya? Bertemu ha. Nun sukun bertemu ha. Ha adalah salah satu huruf idhar, maka dibaca jelas anhar, anhar. Jadi seperti itu pemirsa tentang hukum bacaan idhar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu salah satu contoh beberapa huruf tentang idhar. Mudah-mudahan pemirsa di rumah ataupun pemirsa yang menonton channel ini dapat memahami bacaan idhar dan juga menjadi semakin baik membaca Al-Qur'annya dan tentunya tambah semangat. Terima kasih pemirsa semua. Apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan hukum tajwid atau hukum bacaan Al-Quran, tentang ilmu tajwid. Yang pertama adalah idhar. Kami mencoba menjelaskan semudah mungkin, sedetail mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa semua
dan juga pemirsa semua bisa mempelajari hukum tajwid dengan mudah sehingga dapat mempraktikkan di kehidupan sehari-hari dan tambah giat, tambah semangat untuk membaca Al-Quran. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.